Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama memulai renungan kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami rindu Tuhan kembali menyapa kami hari ini. Biarlah sapaan Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan, menegur, bahkan boleh memberikan kami damai yang daripada Tuhan. Tuhan berbicara pada kami, setiap kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, izinkan saya memulai renungan hari ini dengan satu pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika sudah sampai di penghujung hari? Yaitu kalau udah malam hari ya, mau istirahat. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Mungkin ada yang merasa biasa-biasa aja, nggak kepikiran apa-apa. Mungkin ada juga yang merasa deg-degan, khawatir. Besok ada kerjaan ABCDE. Besok harus ngumpulin tugas ABCDE. Besok ada ujian. Besok ada ini, ada itu. Ada yang mungkin deg-degan, khawatir gitu ya. Atau mungkin ada juga Bapak Ibu yang merasa lega. Puji Tuhan, hari ini selesai. Semua tugas-tugas kelar, aku bisa tidur tenang, enak gitu. Atau mungkin ada perasaan-perasaan lainnya ketika Bapak Ibu sekalian semuanya sampai di penghujung hari, sampai di malam hari gitu ya, udah sampai di rumah mungkin. Ada banyak perasaan gitu ya. Tapi yang jelas firman Tuhan akan kita baca sama-sama, yaitu dari Mazmur Daud. Dia punya si Daud ini punya cara sendiri ketika dia menghadapi penghujung hari. Ketika dia sampai di malam hari, dia punya cara pandangnya sendiri. Nah, karena itu saya mengajak setiap kita sama-sama buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan bacakannya untuk kita semua. Mazmur pasal 4, ayatnya yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu, ini Mazmur Daud gitu ya. Perikopnya judulnya doa pada malam hari. Jadi ini hasil perenungan Daud ketika dia sampai di penghujung hari. Ketika malam tiba, dia mau beristirahat gitu ya. Konteksnya ini kalau Bapak Ibu lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat ke-4, ayat ke-3 gitu ya. Bapak Ibu kan melihat bahwa Daud ini sebenarnya punya pergumulan di hari itu. Sepanjang hari itu, bahkan beberapa hari belakangan ini dia punya banyak pergumulan. Di situ kalau dilihat di ayat kedua, aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan. Jadi dia merasa sesak pada saat itu. Ayat 3, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Gitu ya. Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Jadi kemungkinan besar di sini banyak penafsir mengatakan bahwa kemungkinan Daud ini sedang difitnah. Dia lagi ada dalam masalah yang serius gitu ya. Kemuliaannya dinodai. Mungkin harga dirinya ternodai di sini. Kita nggak tahu dengan jelas ternodai dalam hal apa. Tapi yang jelas di sini Daud lagi nggak nyaman hatinya. Di hari-hari belakangan ini, bahkan di hari itu dia merasa sangat nggak enak gitu. Ada perasaan kesel mungkin gitu ya, sedih dan lain sebagainya. Tapi di sini yang menarik Bapak Ibu ya, dia mengatakan dalam kesusahannya, dia bilang di dalam kesesakan di ayat kedua ya, Engkau Tuhan memberi kelegaan gitu ya. Di ayat 4, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya gitu ya. Ini saya membayangkan Daud lagi ngobrol dengan dirinya sendiri, lagi ada pergolakan batin gitu ya. Dia lagi sedih, lagi ada dalam masalah, terhimpit. Tetapi dia ingat gitu ya, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Di sini ada satu pernyataan bahwa Tuhan itu memilih kita, memilih Daud gitu ya. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, anak-anak Bapa, dan itu harusnya melegakan karena Bapa yang kita punya adalah Bapa yang mengontrol segala sesuatu. Ini yang Daud imani. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ke ayat yang ke-6 gitu ya. Sebelum ke ayat 6, ayat ke-5 gitu ya. Di sini sebelum sampai kepada
kesadaran penuh gitu ya, momen dimana Daud ini ngeh tentang Tuhan. Dia masih lanjutin di ayat kelima, biarlah kamu marah gitu ya. Ini seorang dia lagi ngobrol, lagi bilang ke orang lain juga sebenarnya, tapi juga ini ngobrol ke dirinya sendiri gitu ya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi Daud nih sebenarnya, mungkin saya bayangin Daud nih bisa jadi marah juga Bapak Ibu ya. Ada satu perasaan marah begitu yang muncul. Tapi di sini dia berusaha mengajak pembacanya, pendengarnya, bahkan dia sendiri untuk jangan sampai kamu marah dan berbuat dosa gitu ya. Kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Jangan sampai kamu malah jadi batu sandungan. Kamu maki-maki orang itu, kamu marahin, kamu cuekin dan sebagainya. Jadi dia bilang berkata-katalah dalam hatimu. Kamu boleh marah dalam hati gitu. Jadi disuruh kayak kamu boleh ekspresikan, mungkin kalimat yang tepat mengekspresikan amarah kamu, tetapi tetaplah diam. Berarti di sini seolah-olah ya boleh kita mengekspresikan marah kita gitu ya, kekecewaan kita mungkin, tapi jangan sampai jadi batu sandungan. Jangan sampai ada ekspresi yang keluar dalam artian kita malah lempar-lempar barang, mungkin kita meso-meso dan sebagainya. Makanya di sini bilang tetaplah diam di dalam tempat tidur. Jadi memang ini kondisinya Daud lagi benar-benar bergumul banget, saya bayanginnya di malam hari, di penghujung hari gitu ya, sebelum dia istirahat. Tapi yang menarik adalah di ayat ke-6 Bapak Ibu sekalian. Setelah pergolakan batinnya ini, di ayat ke-6 Daud nulis gini, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ini poin yang menarik dan menurut saya ini main poinnya Bapak Ibu sekalian. Marah, bete, kecewa, sedih gitu ya, bergumul, khawatir, ya itu hal yang mungkin saja akan sering kita alami di sepanjang hari, beberapa hari, bahkan beberapa minggu mungkin akan ada banyak masalah. Tetapi di sini Daud seolah-olah pengen ngajak kita untuk ayo kita harus tetap fokus sama Tuhan gitu ya. Persembahkanlah korban yang benar kepada Tuhan dan percayalah pada Tuhan. Persembahkanlah dirimu pada Tuhan gitu ya. Berikanlah terus yang terbaik buat Tuhan dan percaya sama Dia. Jadi Daud kayak pengen bilang, kamu ada masalah, yes. Kamu lagi khawatir, yes, tapi jangan sampai fokus hidup kamu berubah. Dan itulah yang akan membuat kamu tuh tenang walaupun ada masalah. Jadi ketika malam tiba, ketika kita mungkin merefresh gitu ya, flashback sedikit, lihat hal-hal permasalahan-permasalahan yang mungkin buat kita gelisah, nggak bisa tidur gitu ya. Di sini Daud mengalami hal yang sama Bapak Ibu, dan dia pengen ngajak kita untuk ingat gitu ya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tetap fokus untuk saya do the best gitu ya untuk Tuhan, dan saya mau belajar percaya sama Tuhan. Dan makanya di situ di ayat 7 sampai 9 Daud itu menutup doanya itu dengan satu ketenangan, satu keyakinan bahwa ada damai yang Tuhan kasih, dan dengan tentram ayat 9 ya, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Bapak Ibu, mungkin ada banyak di antara kita yang hari ini ketika sampai di penghujung hari, sampai di malam hari menyelesaikan satu aktivitas dalam hari ini mungkin ya, kita mengakhirinya dengan lemas gitu ya, dengan lelah, dengan banyak hal yang mungkin masih kita pikirkan, bahkan ada yang sampai amnesia, sampai insomnia, gak bisa tidur dan banyak hal yang lainnya. Tapi di sini Daud menyampaikan doa di malam hari yang menurut saya perlu banget untuk kita ikutin gitu ya. Ingatlah apapun yang kita rasain gitu ya, mari kita belajar untuk tetap mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dan belajar percaya sama Tuhan. Dan disitulah kita harusnya bisa tenang waktu mau istirahat. Waktu mau istirahat benar-benar ada damai yang Tuhan kasih, ada ketenangan yang Tuhan kasih. Masalah boleh ada tetapi Tuhan pun tetap ada. Itu satu keyakinan kita. Karena itu biarlah setiap kita ketika menjalani hari ini, mungkin Bapak Ibu yang mendengar renungan ini pagi hari, beraktivitaslah gitu ya. Ketika nanti malam, jangan lupa di penghujung hari nanti, akhiri hari kita ini dengan satu keyakinan bahwa ada banyak hal yang saya urusi hari ini, ada banyak masalah mungkin, ataupun ya hidupnya anteng-anteng aja ya. Mari kita akhiri hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu tetap hadir gitu ya, sehingga kita bisa membaringkan diri dengan tenang dan segera tidur, tidak kepikiran apa-apa yang mengkhawatirkan.
Bahkan mungkin Bapak Ibu yang mendengar renungan ini di malam hari, saya doakan semoga Bapak Ibu di rumah semuanya bisa istirahat dengan baik, bisa tidur berbaring dengan tenang, dengan damai, karena ada satu kekuatan, keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap kita, bahkan dalam masa-masa sulit seperti doanya Daud. Karena itu kiranya Tuhan menolong setiap kita selesai di penghujung hari, mari kita terus ingat bahwa di penghujung hari pun Tuhan itu tetap memelihara dan menyertai kita. Kiranya renungan harian hari ini boleh memberkati setiap kita. Jangan lupa kalau mau tidur malam, berdoa dulu, mensyukuri hari ini. Walaupun ada banyak hal yang menyulitkan kita, ada banyak hal yang menyenangkan kita, jangan lupa datang sama Tuhan supaya bisa tidur dengan tenang dan damai. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, ini setiap kami rindu Tuhan yang boleh terus hadir dalam kehidupan kami, bahkan dalam istirahat kami di penghujung hari. Kami rindu Tuhan terus hadir, bahkan ketika kami istirahat malam, kasih kami damai, kasih kami ketenangan, dan biarlah di situ kami boleh semakin melihat dan merasakan karya pemeliharaan Tuhan. Makasih Tuhan, ini doa kami, menyerahkan setiap kami yang mendengar renungan harian Sulam pada hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.